Selangit ibarat seorang wanita. Di balik wajah dingin yang begitu datar, jika tak menyelami jantung hatinya, maka pesona keindahan alamnya sulit untuk dipercaya. Seberes ngopi dan sarapan pagi, saya bergegas temui Vidi, rekan yang pernah mengajak saya ke Curug Mahtung. Dan ternyata ada Fadil di sana. Akhirnya kami bertiga ke Desa Tabarenah, Kecamatan Selangit. Berangkat pukul setengah 9 pagi dengan bersepeda motor ria, kami meninggalkan kota Lubuk Linggau menuju Kabupaten Musirawas. Tak terhitung sudah berapa kali saya bolak-balik ke Selangit. Selama itu pula saya tidak menyadari bahwa ternyata Selangit menyimpan pesona keindahan alam hayati yang begitu menggoda. Seperti gebetan kamu, menggoda tapi sulit untuk dipercaya. Cie. Kurang lebih 45 menit kami bersepeda motor ria. Akhirnya tiba juga di Desa Tabarenah. Kami singgah di rumah kepala desa. Dari rencana sebelumnya memang perjalanan kami ke salah satu curug di Desa Tabarenah ini akan dikawal Bapak Kades. Eits, kok Bapak? Saya pikir Kadesnya sudah berumur, ternyata masih muda. Sebut aja Bang Beni Ismail selaku Kades Tabarenah. Kedatangan kami disambut baik oleh Bang Beni selaku kepala desa. Setelah berbincang sejenak, kami pun bersiap pergi menuju salah satu curug di Desa Tabarenah. Saya pikir cuma kami berempat. Wah, ternyata para pemuda desa pada bermunculan, ikut pergi juga. Ini sih namanya rombongan. Rute awal perjalanan kami naik sepeda motor kurang lebih 10 menit sampai di batas perbaikan jalan desa yang dilakukan oleh warga setempat. Selanjutnya kami mulai berjalan kaki menuju curug. Kata Bang Beni kurang lebih 1,5 jam. Tapi kalau menurut versi saya selaku manusia normal, bisa injury time 30 menit dengan istirahat. Jadi 2 jam deh. Sepuluh menit berlalu, kami tiba di jalan yang sedang diperbaiki warga. Motor kami parkir di sana. Untuk selanjutnya dimulai dari sini kami berjalan kaki. Rombongan kami berjumlah 10 orang. 2 diantaranya yaitu Danda dan Rogib bawa logistik naik sepeda motor lebih dulu untuk sampai di kaki bukit Karanganom. Lanjut pakai motor apa ditaruh sini? Taruh sini ya. Berarti berjalan aja ya. Sejauh kami berjalan, kondisi kontur tanah begitu datar. Di musim penghujan seperti ini, tanah menjadi becek dan licin, serta beberapa bagian tanah terdapat lumpur. Hal inilah yang menjadi masalah buat Danda dan Rogib. Tidak dapat melanjutkan perjalanan dengan sepeda motor karena terjebak lumpur yang dalam. Akhirnya mereka bergabung bersama kami berjalan kaki menuju Bukit Karanganom. Tak terasa kami sudah berjalan cukup jauh. Akhirnya kami singgah sejenak di pondok kayu milik Mang Enon, salah satu warga setempat. Setelah dirasa cukup istirahat, kami melanjutkan perjalanan lagi.
Trek yang akan kami lalui selanjutnya adalah mendaki Bukit Karanganom dengan kontur tanah vertikal. Di balik Bukit Karanganom itulah terdapat beberapa curug yang salah satunya akan kami datangi. Dari kejauhan sudah terlihat sebuah curug, tapi bukan itu tujuan utama kami. Curug yang kami tuju masih ada di atas. Perjalanan menuju ke atas menghabiskan banyak energi, tapi disinilah yang disebut namanya sebuah proses. Seperti kata pepatah lama, berakit-rakit kita ke hulu, berenang kita ke tepian. Bersakit dahulu, senang pun gak datang. Salah ya? Karanganom luar biasa, menghabiskan banyak energi. Sampai dengan waktunya, tiba juga kami di tujuan. Bukit Karanganom berada di Desa Tabarenah, Kecamatan Selangit. Bukit ini memiliki 5 curug yang bertingkat. Yang pertama Curug 12, Curug Kambing Hutan, Curug Alai, Curug Embun, dan Curug Belakang Kerbau. Posisi kami saat ini masih berada di tingkat 3, yaitu Curug Alai. Namanya kocak, Alai. Asal muasal disebut Curug Alai dari batang pohon alai atau seperti pohon pete yang berada di lokasi curug. Makanya penduduk setempat menyebutnya Curug Alai. Seberes melampiaskan hasrat untuk berenang, rombongan kami menyiapkan makan siang berupa ayam panggang, persediaan logistik yang dibawa dari rumah kades tadi. Momen inilah yang terindah, makan ayam bakar sambil melihat pemandangan curug dengan alunan derasnya suara air yang tumpah dari atas ke bawah. Seger. Seberes makan siang, kami bersiap melanjutkan perjalanan kembali. Dengan arah pulang yang berbeda, saat menaiki bukit tadi, kami akan melewati 2 buah curug, sebelum akhirnya sampai di rumah pondok kayu milik warga setempat. Menuruni bukit, lalu menanjak dan melewati jembatan kayu yang di bawahnya tertutup semak. Saya menebak ini jurang di dalamnya. Pasti banyak batu besar. Kalau sampai jatuh, minimal paling ringan patah kaki. Ini adalah Curug Embun, curug kedua yang kami datangi, berada tepat di bawah Curug Alai. Meski berada tepat di bawah Curug Alai, kami harus berjalan sedikit memutar menuju Curug Embun. Mengagumkan. Kalau kondisi airnya sangat deras, tumpahan air dari tebing atas ke bawah dapat menimbulkan embun. Itulah dinamakan Curug Embun. Curug keempat dari 5 tingkatan di Bukit Karanganom, Desa Tabarenah, Kecamatan Selangit. Setelah dari Curug Embun, kami berjalan menyisir aliran sungai, sedikit mendaki, lalu turun ke bawah, sampailah kami di curug terakhir, yaitu Curug Belakang Kerbau. Nama yang aneh ini berasal karena Curug Belakang Kerbau kalau dilihat dari belakang tampak seperti belakang punggung kerbau. Karena itulah masyarakat setempat menamakan Curug Belakang Kerbau. Cuaca yang bersahabat membuat suasana di sekitar curug terasa sejuk. Hal inilah yang membuat saya merasa betah berlama-lama mengagumi keindahan alam. Masih terasa begitu alami di sekitarnya. Karena memang dari orang luar belum banyak yang mengetahui kalau ternyata di Desa Tabarenah ada begitu banyak curug yang patut dilestarikan keadaan alam sekitarnya. Setelah kami bercengkrama dengan alam, kami disajikan makan siang di pondok kayu milik Mang Enon. Makan siang ala kadarnya bisa mengisi perut yang keroncongan. Tak berapa lama kemudian kami pamit undur diri. Sampai akhirnya kami sampai di perjamuan terakhir, yaitu di rumah Pak Kades. Perut yang sudah terisi sebelumnya kami isi lagi, jadi kenyang deh. Alhamdulillah. Gak terasa waktu menunjukkan pukul 5 sore. Kami pamit undur diri dan mengucapkan banyak terima kasih ke Bang Beni yang sudah banyak menjamu kedatangan kami.
Ketika proses mulai menjadi angka dan senja pergi meninggalkan mentari, tak satu pun terlihat terang. Hanya ada keheningan yang membius pesona alam yang sulit dipercaya.